Jal. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul kembali melanjutkan kajian eh, paket kajian dari Ustadz Abdillah Babud tentang Tuhan, Risalah dan umat manusia. Salat tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya yang suci. Eh, Ini adalah pertemuan yang ketiga ya Ustadz untuk paket Tuhan, Risalah, dan Umat Manusia. Dan pada kesempatan ini Ustadz akan membahas tentang eh, sebentar, mengapa kezaliman masih merajalela meskipun para nabi atau rasul dan hujah-hujah Allah silih berganti datang. Tentunya ini dengan judulnya ini juga sudah wah bisa apa namanya tuh memancing keingintahuan kita kenapa sampai terjadi seperti itu ya Ustaz. Nah, Iya. sebelum kita masuk kepada kajian, mungkin tidak ada salahnya saya merangkum, merimain eh, kajian kita minggu lalu, di mana pada intinya Ustadz sudah menjelaskan bahwa ketika kita jujur mengenal diri, maka kita akan sampai pada Tuhan. Dan Tuhan adalah hal yang hakiki, yang berhak mengatur keberadaan adalah Tuhan. Tentunya dengan eh, seperti yang ini, kita akan berusaha untuk mengenal Tuhan, untuk berkoneksi dan berhubungan dengan Tuhan. Tapi tentunya kita sebagai manusia biasa tidak bisa berhubungan langsung dengan Tuhan dan perlu adanya koneksi yang menghubungkan kita umat manusia ini yang kita ini uh, dengan Tuhannya. Dan sebagai konektor dalam hubungan kita dengan Tuhan adalah adanya Rasul atau utusan Allah atau hujatullah yang berfungsi memegang jabatan sebagai konektor kita dengan Tuhan. Dan semakin kita mengenal diri, pengenalan diri kita akan mengantar kita pada mengenal Tuhan. Dan dengan mengenal Tuhan akan mengantar kita pada perwakilan Tuhan, yaitu Nabi, Rasul, dan para imam yang punya jabatan sebagai konektor atau hujatullah dan mendapat legitimasi dari Tuhan sebagai perwakilan Tuhan di muka bumi ini. Dan dari sini berangkat dari sini eh, manusia yang bertuhan ini terbagi dalam dua kelompok, yaitu masyarakat yang meyakini khilafah ilahiyah dari mulai awal sampai akhir eh, akhir kehidupan ya Ustadz ya. Bahwa bumi ini tidak boleh kosong, harus ada hujah Allah di muka bumi ini. Tapi ada kelompok kedua adalah masyarakat yang meyakini bahwa ada khilafah ilahiyah cuman sampai pada masa-masa tertentu. Misalnya orang Yahudi berhenti pada Nabi Musa, lalu orang Kristen berhenti pada Nabi Isa, tidak mengakui eh, Nabi Muhammad SAW sebagai eh, hujah penerus penerus dari Nabi Isa. Eh, Lalu Ustadz juga menjelaskan tentang perbedaan eh, Syiah dan Ahlus Sunnah ya Ustadz ya. Eh, Dalam masalah khilafah ilahiyah ini ternyata eh, tidak hanya umat Islam dan non Muslim yang berbeda pendapat, tapi antara di umat Muslim sendiri juga di Islam sendiri juga ada dua pendapat, yaitu antara Sunni dan Syiah. Di kalangan Syiah meyakini bahwa khilafah ilahiyah itu tidak boleh berhenti. Jadi harus setiap zaman harus ada imam yang berfungsi sebagai koneksi kepada Allah, kepada Tuhan. Dan tapi pada saudara-saudara kita di Ahlus Sunnah meyakini bahwa khilafah itu berhenti pada sosok Nabi Muhammad SAW sebagai utama Nabi. Padahal itu juga di Syiah juga eh,
sama-sama mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah khataman nabiyyin. Setelah itu di saudara-saudara kita di Ahlus Sunnah, menurut mereka tidak ada lagi perwakilan Tuhan di muka bumi ini dan sifatnya berubah jadi khilafah basyariah yang dipilih oleh umat manusia itu sendiri, bukan pilihan Allah. Sementara uh, di penganut Ahlul Bait atau Syiah bahwa khilafah ini harus atas menunjukkan legitimasi dari Allah. Tidak sembarangan orang bisa menjadi uh, hujah Allah di muka bumi ini. Mungkin sebentar lagi ya, Ustaz ya. Eh, di diskusi ditanya jawab juga Ustadz menjelaskan bahwa sebaiknya eh, kita tidak mempermasalahkan kalau kita berdiskusi atau dengan saudara-saudara kita sama Muslim, tidak membedakan yang dicari adalah kebenaran, bukan siapa yang benar. Gitu ya Ustadz ya, nggak salah. Kalau saya nggak salah tangkap. Jadi eh, dengan kata lain intinya kita harus memelihara uhuwah Islamiyah ini. Gitu, Ustaz. Mungkin itu yang bisa saya rangkum dari pertemuan kita yang lalu. Untuk selanjutnya kami persilahkan Ustadz memulai kajiannya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Iin yang telah menyampaikan rangkumannya. Artinya saya terus terang semakin bersemangat untuk memberikan sharing-sharing di sini karena semua yang saya sampaikan ternyata dicatat dan dipahami secara serius ya. Dan itu adalah tujuan utama daripada kajian-kajian seperti ini. Kalau gitu, sebelum saya buka juga saya mohon maaf atas pergeseran waktu ini. Ya, insya Allah di pertemuan yang selanjutnya, kalau Allah memberikan taufik kepada kita untuk bertemu kembali, insya Allah jamnya kembali ya ke jam 10 ya. Ya Hari Ustadz. tadi ada undangan, saya khawatirnya perjalanan pulang itu nanti sibuk di jalan, jadi yang digeser seperti ini. Mohon maaf juga atas pergeseran waktu. Ya, nggak apa-apa Oke, Ustadz. kalau gitu saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Uh, Jamaah Majlis Ilmu Ma'al Abrar. Aku lakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berada di pertemuan ketiga dalam tema besar Tuhan, Risalah, dan Manusia. Atau Tuhan, Agama, dan Manusia. Pada pertemuan pertama kita telah memberikan beberapa penjelasan dan kemudian pertemuan yang kedua dan sampailah kita pada subtema yang berupa pertanyaan seperti yang disampaikan Ibu Iin tadi ya. Mengapa kezaliman masih merajalela meski para nabi, rasul, imam atau hujah-hujah Allah itu silih berganti datang dan meskipun bumi ini tidak pernah kosong dari hujatullah. Kalau memang bumi tidak pernah kosong dari hujatullah, mengapa kezaliman masih merajalela? Padahal seperti yang kita bahas di pertemuan yang kedua, itu filosofi pengutusan para nabi, para rasul itu adalah agar umat manusia itu menegakkan keadilan, agar keadilan tegak di tengah-tengah umat manusia. Saya bacakan lagi ayatnya ya tentang filosofi pengutusan itu. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyakuman nasu bil qist. Ya, ini kalau tidak salah di surat Al-Hadid ayat 25. Ya, kami telah mengutus rasul-rasul kami bil bayyinat ya dengan bukti-bukti yang tak terbantah, yang jelas. Wa anzalna ma'ahumul kitab ya dan bersama mereka kami turunkan juga wahyu wal mizan ya mizan kemarin juga sudah kita jelaskan
Liyakuman nasu bil qis. Jadi intinya ini yang hendak kita garis bawahi. Agar umat manusia bisa menegakkan keadilan. Liyakuman nasu bil qis. Intinya tujuan utamanya adalah tegaknya keadilan. Atau menyebarnya keadilan, meratanya keadilan. Tapi kenyataannya ya sampai sekarang ini artinya bahkan sejak periode Adam alaihissalam sampai penutup rangkaian para nabi ar-rasul Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi. Ya, katakanlah kalau itu dalam pandangan yang non Syiah, hujah-hujah Allah berhenti pada pribadi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi. Tapi kita yang meyakini bahwa pasca ar-rasul ada hujah-hujah Allah, ternyata juga kezaliman juga tetap masih merajalela, ya. Dan bahkan mereka itu alih-alih tanda kutip ya berhasil menegakkan keadilan, nah mereka justru menjadi objek kezaliman ya. Mereka ditindas, dizalimi, bahkan dimarginalkan, diisolasi, dibunuh dan seterusnya. Hujah-hujah Allah ini ya. Tidak peduli apakah dia seorang nabi, seorang rasul, atau seorang imam, atau hujjatullah. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan besar tadi itu yang menjadi subtema dari tema besar kita, Tuhan, risalah, dan manusia. Dan sebenarnya kezaliman ini menjadi protes umat manusia, bahkan sebagian manusia itu malah protesnya sampai seperti ini. Kenapa engkau ciptakan kehidupan yang penuh dengan kezaliman, penuh dengan penindasan, penuh dengan kejahatan seperti ini? Boleh jadi kita sebagai manusia, itu pertanyaan itu muncul dari kita. Ya Allah, seandainya memang engkau berkuasa di dunia ini, nah kenapa engkau biarkan terjadinya pertumpahan darah, terjadinya penindasan, terjadinya pelecehan, penyiksaan, dan lain sebagainya? Boleh jadi itu menjadi pertanyaan kita yang mungkin karena kita orang-orang baik, akhirnya kita tidak kita keluarkan pertanyaan itu, protes itu. Tapi sebenarnya protes itu sesuatu yang berjalan ya dalam dinamika pemikiran kita di dalam ya. Tapi karena kita boleh jadi ya bukan kita ya, yang hadir di sini itu adalah orang-orang baik, maka itu tidak keluar sebagai pertanyaan, tidak protes kita. Ala kulli hal. Tapi fakta dan realita ini, apalagi kita kan ketika meyakini bahwa Tuhan itu maha segala-galanya. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Dia yang mengendalikan semuanya ini. Di mana kendalimu, di mana kuasamu? Kenapa engkau biarkan hamba-hambamu itu disiksa, ditindas? Apalagi kalau kita merujuk pada genosida yang terjadi di Gaza dalam 2 tahun terakhir ini juga seakan-akan kita akan bertanya, di mana engkau Tuhan? Ya. Di mana kekuatanmu? Di mana wakilmu? Di mana hujahmu bahkan? Untuk menjawab pertanyaan ini, seperti biasa, ya insya Allah tetap dalam durasi satu pengajian, tidak lebih dari 1 jam insya Allah. Tapi kita tetap harus memberikan pengantar-pengantar ya, untuk kita pertanyaan ini kita jawab secara, ya, saya tidak akan mengatakan komprehensif lah, artinya secara bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Dan kita akhirnya paham mengapa ini masih terjadi. Pertama, kita harus mengenal bahwa secara umum makhluk-makhluk Allah itu sebenarnya di kehidupan kita ya di keberadaan ini, selain selain Tuhan itu ada 3 jenis makhluk yang kita dikenalkan lewat lewat risalah itu, lewat agama itu ya. Ini kan ingat kan judulnya Tuhan, risalah, dan manusia. Kita dikenalkan pada makhluk yang namanya malaikat. Ya, malaikat ini adalah jenis makhluk yang kalau kita kembali ke Al-Quran, yaf'aluna ma yu'marun. Mereka pasti akan melakukan apapun yang diperintahkan kepada mereka. Makhluk yang secara umum kita pahami dalam Al-Quran, itu tidak mungkin tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu patuh. Ya, yang saya baca tadi Al-Quran, yaf'aluna ma yu'marun. Mereka melakukan apa saja yang diperintahkan kepada mereka. Dan sepertinya mereka, tanda kutip, tidak punya potensi untuk membangkang.
Itu malaikat. Dan ada makhluk itu dikenalkan kepada kita. Bahkan diberi tugas-tugas. Karena mereka tidak membangkang, makanya tugas-tugas diberikan kepada mereka. Ya, seperti menurunkan hujan, membagi rezeki, mencabut nyawa, macam-macam. Itu tugas-tugas semua. Dan dalam hal ini tidak ada sunnah syiah. Semua kita meyakini hal itu sama. Malaikat itu seperti itu. Secara umum ya, detail-detail boleh jadi kita berbeda. Tapi secara umum ini uh, kita hanya akan berbicara hal-hal yang sudah menjadi kesepakatan dulu. Karena di sini kita tidak perlu berpolemik. Malaikat. Nah, malaikat itu tidak mendapat taklif, ya, tidak mendapat semacam tugas dari Allah SWT. Maksudnya, tanda kutip ya, tidak mendapatkan ujian. Taklif tidak diberikan. Taklif itu hanya diberikan kepada dua jenis makhluk yang lain, yaitu kepada jin dan manusia. Jadi, ada malaikat, ada makhluk lain yang namanya jin dan manusia. Kita manusia, ada makhluk lain namanya jin. Nah, kita dan jin sama-sama mendapatkan taklif. Ya, taklif itu ada serangkaian perintah, ada serangkaian larangan, dan ada athawab wal iqab. Ada pahala dan siksa ya bagi manusia dan jin ini. Jadi kalau kalau mereka patuh, ya mereka akan mendapatkan imbalan. Kalau mereka tidak patuh, ya mereka akan mendapatkan konsekuensi daripada perbuatannya. Itu jin dan manusia itu sama. Karena itu di Al-Quran wa ma khalaqtul jinna wal insa. Dua-dua disebut. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia illa liya'budun kecuali untuk menghamba. Jadi dua makhluk ini, jin dan manusia, itu nilainya di mata Allah sejauh apa penghambaannya. Kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berarti siapa yang paling mengabdi kepada Tuhan, menghamba kepada Tuhan, itu semakin tinggi derajatnya. Baik dari bangsa jin maupun dari bangsa manusia. Jadi kita sudah kenal ya, di dunia taklif, yang mendapat taklif itu hewan tidak dapat taklif. Ya, kemudian eh, benda-benda mati tidak dapat taklif, malaikat tidak dapat taklif, dapat tugas tapi tidak dapat taklif. Ya, karena mereka jenisnya itu yaf'aluna ma yu'marun. Tapi yang dapat taklif, yang berpotensi untuk taat ataupun membangkang adalah dari bangsa jin dan manusia. Ya, jadi taklif untuk bangsa jin dan manusia. Oke. Pertanyaan, kenapa Allah harus membuat makhluk yang seperti jin dan manusia? Kenapa Allah tidak ciptakan makhluk itu semuanya seperti malaikat? Jadi kan enak kan hidup dunia dunia malaikat, dunia angels, ya. Alangkah indahnya itu, tidak ada kejahatan, tidak ada pembangkangan, ya, tidak ada penipuan, semuanya ketulusan, kejujuran, kesucian, ketaatan, ya. Karena kenapa Allah tidak menciptakan makhluk semuanya seperti malaikat? Nah, ini yang perlu kita pahami, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ingin mencipta makhluk yang secara kualitas di atas malaikat. Malaikat ketika dicipta dengan tidak mempunyai potensi untuk membangkang, maka ketaatan dan kepatuhan mereka itu adalah sesuatu yang lumrah, yang boleh jadi wajar. Tapi Allah ingin mencipta makhluk ya seperti jin dan manusia ini karena Allah memahami bahwa sangat mungkin aku menciptakan sebuah ciptaan yang secara kualitas melebihi malaikat, di mana mereka aku beri nafsu, aku beri ikhtiar, aku beri pilihan, ya. Mereka punya banyak daya tarik dalam diri mereka, punya banyak ghorois, ya, ghoriza, punya banyak keinginan-keinginan, kemauan-kemauan, dan memang keinginan dan kemauan itu ketika melampaui batas atau kurang, itu akan menjadi ifrod dan tafrid, akan menjadi keburukan. Berlebihannya menjadi buruk, ya, kurangnya juga menjadi buruk. Contoh namanya Allah memberikan kita gairah untuk makan namanya. Nah, makan ini kalau sesuai porsi menjadi alasan survive-nya kita dalam kehidupan ini, kesehatan kita dalam kehidupan ini. Tapi makan yang berlebihan membahayakan. Makan yang kurang juga berbahaya. Dan itu dalam semua hal.
Ya, dalam semua hal manusia itu dikenalkan kepada nilai-nilai yang kalau mereka yang disebut dengan hududullah ya atau syariat atau apa saja. Kalau mereka melampaui itu, maka atau tidak melakukan itu, maka mereka akan terjerumus dalam keburukan dan dosa. Nah, Allah yakin, Allah tahu bahwa aku bisa menciptakan makhluk dengan potensi membangkang, tapi mereka patuh dan menghamba. Bisa aku. Dan kalau kita mau nilai ya, hebat mana makhluk yang punya potensi membangkang tapi dia patuh atau makhluk yang tidak punya potensi membangkang dan dia patuh? Ya jelas lah. Yang lebih unggul adalah makhluk yang punya potensi membangkang tapi dia patuh. Dan itu ya salah satu alasan kenapa Allah ingin menciptakan makhluk seperti manusia dan jin. Karena memang Allah ingin punya uh, next level ya daripada ciptaan-ciptaannya. Kalau semuanya patuh, semuanya pohon-pohon itu patuh, nggak bisa pohon mangga dia nggak patuh, ah, saya malas mau berbuah apa namanya itu durian aja nggak bisa, ya nggak bisa. Jadi mereka dicipta memang dengan tanpa potensi untuk tidak taat, nggak bisa. Ya, saya kira saya tidak perlu menjelaskan terlalu panjang lebar. Saya kira ditangkap ini ya. Jadi ada tiga jenis makhluk dalam kehidupan kita ini. Ya, bukan berarti makhluk lain tidak ada, tapi yang terkait dengan Tuhan, risalah dan manusia ini ada tiga makhluk yang penting untuk kita bahas ya dan kita supaya tahu jin, manusia dan malaikat. Malaikat seperti itu, sementara jin dan manusia dua-duanya mendapat taklif dan karena dapat taklif maka mereka berpotensi untuk taat, untuk patuh, tapi juga punya potensi untuk membangkang dan tidak patuh. Nah, karena itu kita akan masuk pada uh, protes malaikat. Jadi malaikat itu protes juga ketika Allah menciptakan makhluk seperti jin dan manusia, umumnya protes malaikat. Protesnya bagaimana? Ya, ini kita apa namanya itu mulai masuk pada pembahasan. Jadi ingat ya, yang hendak kita jawab adalah mengapa kezaliman masih merajalela meski para nabi, rasul dan imam silih berganti datang. Apalagi di awal dikatakan filosofi daripada pengutusan mereka adalah untuk tegaknya keadilan. Tapi why? Kenapa kezaliman masih merajalela? Dan kalau kita kembali kepada Al-Quran, cerita tentang awal-awal keberadaan manusia, ternyata malaikat sudah protes. Ya. Malaikat di surat Al-Baqarah ayat 30 protes seperti ini. Saya bacakan saja ayatnya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan khalifah di bumi. Langsung malaikat protes. Atau bertanya lah. Mungkin protes itu tidak tepat ya, tapi bertanya malaikat. Tapi bertanya ini isinya mempertanyakan protes, tanda kutip protes. Ya, kenapa? Kenapa engkau ciptakan yang seperti ini? Yang dengan potensi seperti ini? Jawaban malaikat dari Al-Quran juga di ayat tadi ya. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah engkau akan menjadikan di muka bumi itu mereka yang akan melakukan kerusakan dan menumpahkan darah. Ya, dia spesifik. Jadi malaikat itu tanda kutip tidak setujunya. Ya, ini kalau saya sering tanda kutip itu karena semuanya masih layak untuk dieksplor ya, sehingga kita tidak seakan-akan kita tahu segala-galanya ya. Jadi ketika saya katakan tanda kutip itu berarti sesuatu yang di situ masih banyak hal yang bisa kita bicarakan ya. Dan jangan dipahami secara tekstual atau secara sederhana. Qalu ataj'alu fiha secara spesifik yang dipertanyakan oleh malaikat adalah apakah engkau akan menciptakan di muka bumi itu mereka yang akan melakukan kerusakan mayyufsidu fiha wa yasfikud dima dan menumpahkan darah. Ayat berlanjut, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami para malaikat senantiasa kan fi'il mudhari kan. Maksudnya kami tidak pernah berhenti mentasbih, mengkuduskanmu ya, memujimu. Nusabbihu bihamdika, kami bertasbih, memujimu, kemudian mensucikanmu.
Kemudian Allah menjawab pertanyaan ataupun protes malaikat ini dengan kata-kata qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya, aku mengetahui hal-hal yang tidak kamu ketahui. Ya, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan karena malaikat itu jenis makhluk yang wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, bahkan ketika mereka dapat jawaban yang abstrak seperti ini, ya, cuma Allah mengatakan, aku mengetahui sesuatu yang tidak kalian ketahui. Oh, selesai sudah. Malaikat sudah berarti ada hal, ada tujuan mulia di balik ini yang kami hanya melihat sisi negatifnya, sementara yang positif kami belum melihatnya. Dan mereka pasrah karena mereka makhluk yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahkan ketika mereka tidak tahu rahasia di balik penciptaan makhluk yang berpotensi untuk melakukan apa namanya kerusakan dan penumpahan darah, malaikat tidak terus kemudian melanjutkan protesnya. Allah juga cukup ngomong qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku mengetahui hal-hal yang tidak kalian ketahui. Ya, selesai sudah. Sudah diam malaikat. Tidak melanjutkan protesnya. Cuma hal ini kalau kita mau telusuri lebih jauh bahwa ternyata sejak malaikat protes sampai sekarang ini yang dikhawatirkan malaikat masih terjadi. Jadi kerusakan berlangsung, penumpahan darah juga berlangsung. Jadi ini gimana ini? Ini sampai sekarang ayat ini adalah ayat yang seakan-akan Tuhan dipertanyakan. Kenapa kok justru kekhawatiran malaikat itu yang selalu menjadi realita dan kenyataan yang dihadapi oleh umat manusia sepanjang sejarah? Dan kenyataannya seperti itu kan. Jadi dunia kita ini tidak pernah kosong dari kerusakan dan penumpahan darah. Tidak pernah kosong. Baru aja terjadi ini dan belum tidak berakhir ini, belum berakhir ini. Ini hanya istirahat saja. Akan berlanjut ini. Dan pertumbuhan darah kan bukan hanya di Palestina, di mana-mana terjadi. Jadi, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, ternyata ini masih aktual, masih relevan hingga hari ini setelah generasi demi generasi umat manusia itu silih berganti mengisi bumi ini. Akhirnya sampai sekarang ini kita bertanya, ini di mana itu? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui yang tidak kalian ketahui, itu di mana? Belum terjadi kayaknya itu. Yang terjadi cuma ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Oke, saya kira poin ini sudah ditangkap. Sekarang kita akan masuk pada jawaban. Ya. Jawabannya adalah bahwa memang makhluk yang bernama jin dan manusia itu adalah makhluk yang diberikan kebebasan. Jawaban di awal itu seperti ini. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan jalan untuk terciptanya kehidupan yang damai, yang sejahtera, yang tentram ya. Meskipun mereka bisa juga ya melakukan hal-hal sehingga merusak kehidupan yang tentram, yang damai ini dan berubah menjadi perang dan pertumpahan darah serta kerusakan. Jin dan manusia ini sama Allah diberi ikhtiar untuk sampai pada kehidupan yang penuh dengan keadilan dan ketentraman itu dengan pilihan mereka sendiri. Jadi jangan pernah salahkan Tuhan. Ya, untuk jenis makhluk yang namanya jin dan manusia ini itu Tuhan sudah menunjukkan jalannya. Kalau kamu ambil jalan ini, kamu akan sampai pada kedamaian, pada ketentraman. Tapi kalau kamu ambil jalan ini, kemudian kalau kamu akhirnya mengalami pertumbuhan darah, mengalami perang, mengalami, jangan salahkan kita loh ya. Kita akan bahas lebih jauh ini. Ya. Dari sisi Tuhan
Tuhan sama sekali tidak bisa disalahkan. Jadi sudah jangan protes. Ya. Sebab Tuhan memang mencipta jin dan manusia ini sebagai spesies ataupun makhluk yang oleh Tuhan dibiarkan. Jadi contohnya begini. Ini ada roti, ada api. Manusia dan jin itu sama-sama bisa ngambil roti, sama-sama bisa ngambil api. Jadi kalau kamu akhirnya ngambil api, tanganmu kepanasan, jangan salahkan selain dirimu. Kenapa kamu ambil api? Padahal kamu sudah tahu kan? Aku sudah berikan kalian pemahaman bahwa api itu begini sifatnya membakar ya. Nanti bisa mencederaimu. Sementara roti bisa mengenyangkanmu. Jadi manusia itu betul-betul dan jin itu betul-betul seperti orang yang sudah diberi pilihan. Ini roti, ini api. Dan orang ini bukan tidak paham loh ya, bukan bayi loh ya. Sudah paham, ini api bahaya, ini roti bermanfaat. Tapi dia milih api. Lah kalau milih api kemudian terbakar, jangan salahkan kecuali dirimu. Jadi gambarannya seperti itu. Dan Tuhan selalu menyediakan roti, selalu memberikan petunjuk, bahkan selalu mengutus orang-orang yang bisa memimpin mereka kepada kehidupan yang penuh dengan keadilan dan ketentraman. Tapi kalau kemudian roti, para nabi, para rasul ini tidak kalian terima, kemudian kalian hidup dalam penindasan, jangan salahkan kami. Contoh umumnya, kalau tadi kan saya contohkan roti dan api. Dikasih Ibrahim sama Namrud. Loh kok milih Namrud? Kemudian kamu dizalimi, kamu teriak. Loh, kamu tidak mau dipimpin oleh Ibrahim. Kamu pilih Namrud. Ya kalau kamu pilih Namrud, ya siap-siap untuk kamu ditindas. Contoh lain. Fir'aun dan Musa. Mayoritas milih Musa. Mayoritas milih Fir'aun. Ya jangan. Jangan protes kalau kamu kemudian ditindas, kamu dibunuhi, kamu dipaksa, kamu didikte, kamu mendapatkan perlakuan yang sewenang-wenang. Ya jangan protes. Aneh kamu ini. Dikasih Fir'aun, dikasih Musa, milih Fir'aun. Kemudian kamu protes ketika terjadi penindasan. Come on. Ya, kita lihat sekarang. Jadi, manusia dan jin ini adalah dua makhluk yang Allah sudah menunjukkan ini rotinya, ini apinya. Dan mereka paham bahwa ini roti bermanfaat, ini api berbahaya. Tapi sebagian besar mereka kenyataannya milih api dan terbakar. Dan kemudian mau protes, mau nyalakan Tuhan. Di mana Tuhan? Di mana keadilan? Di mana kekuasamu ya Tuhan? Loh, nggak bisa. Kamu ini bisa milih roti kok milih api. Kita lihat sekarang ini ya. Di bagian berikutnya, kita akan bicara antara imam dan umat. Ya, imam ini pemimpin. Pemimpin itu bisa nabi, bisa rasul, bisa hujatullah, bisa macam-macamnya. Jadi Tuhan itu tidak berhenti. Roti itu tidak pernah tidak ada. Jadi pilihan baik itu selalu ada, selalu disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak kamu pilih, jangan salahkan kami loh ya. Kamu tak beri manusia yang aku lindungi, suci, insan ilahi, aku yang ngutus, punya koneksi dengan aku Tuhan. Tapi kamu tolak, kamu abaikan dan kamu pilih manusia-manusia biasa, pilihanmu sendiri. Hanya karena kepentingan, karena urusan ras, karena urusan kelompok, urusan partai dan lain sebagainya. Kamu pilih ini akhirnya ya sudah rasakan. Nikmati kezalimannya, nikmati kekejamannya, nikmati tipu-tipunya, nikmati korupsinya. Kamu tak beri manusia suci, tidak mau kok. Kita lihat ini. Jadi nabi itu, rasul itu baru bisa berfungsi ketika disambut oleh manusia, ketika diterima oleh manusia. Para nabi, para rasul tidak pernah berbuat salah, tidak pernah tidak menjalankan tugas dengan sempurna. Mereka menjalankan kepemimpinan sempurna. Tapi kenapa keadilan tidak kunjung terwujud? Karena umatnya tidak mau. Saya gambarkan seperti ini. Tegaknya keadilan di tengah-tengah umat manusia itu kayak sholat jamaah. Sholat jamaah itu wahatta imamnya Rasulullah. Kalau tidak ada makmum yang di belakang Rasulullah, bisa tidak ada sholat jamaah? Tidak jadi. Imamnya Rasul loh ya. Tapi tidak ada orang yang mau di belakang Rasul. Bisa Rasul mendirikan jamaah? Tidak bisa.
Sholat jamaah itu harus ada makmumnya. Imam harus ada umatnya. Di jamaah ada imam, ada makmum. Kalau udah ada makmumnya, udah bisa sholat jamaah. Jamaah sama siapa? Sama makhluk astral apa? Tidak ada kan ceritanya itu kan. Nah, jadi sholat jamaah harus ada imam, ada makmum. Kemudian untuk tegaknya keadilan di bumi ini harus ada imam, apakah dia seorang rasul, apakah dia seorang nabi, apakah dia seorang hujatullah, tapi harus ada umat. Umat itu orang yang mengikuti imam. Sekarang kita lihat. Kenapa kezaliman sampai sekarang merajalela? Karena meskipun silih berganti Allah SWT mengutus wakil-wakilnya, insan-insan ilahinya, selalu didustakan oleh umat manusia. Jadi mayoritas umat manusia dari zaman ke zaman, dari zaman Nabi ke zaman Nabi yang lainnya, mereka selalu mendustakan para Nabi. Saya bacakan ayatnya. Ini di surat Al-Mu'minun ayat 44. Thumma arsalna rusulana tatra. Kemudian kami utus rasul-rasul kami tatro, silih berganti, tidak putus. Habis ini, habis ini, ada terus. Tumma arsalna rusulana tatro. Tapi apa yang terjadi? Kullama ja'a ummatan rasuluha kadzabuhu. Setiap kali umat itu didatangi oleh rasulnya, kadzabuhu. Mayoritas mereka mendustakan rasul ini. Jadi kalau kita lihat sejarah para nabi di Al-Quran, ya, saya sarankan nanti silakan dibaca surat Asy-Syu'ara ya. Surat Asy-Syu'ara itu tidak panjang, tapi itu cerita nabi-nabi. Dan semua tentang nabi-nabi itu Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Nanti setelah Nabi Musa menunjukkan berbagai macam bukti, mukjizat Nabi Ibrahim setelah menunjukkan berbagai macam bukti dan mukjizat dalil yang sudah mereka pahami, tapi kata Al-Quran di surat Asy-Syu'ara ya, inna fi dzalika laayah, itu tanda bagi mereka dan mereka sudah paham ini tanda, ini kebenaran ini. Tapi wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Meskipun mereka sudah paham ini benar, ini hujah, ini nyata, tapi kebanyakan mereka tidak mau beriman. Mangkir, ingkar. Mengingkari sesuatu yang sudah mereka pahami bahwa ini benar. Itu manusia bahayanya. Maksudnya kita harus tahu ya, manusia itu sama Allah dicipta punya kebebasan yang seperti itu. Jadi manusia ini hati-hati, ini penting, ini penting, ini dalam dunia akhlak ini penting. Manusia itu meskipun tahu ini benar dan dia paham ini benar, manusia bisa menolak untuk hal-hal lain. Karena gengsinya, karena egonya, karena kepentingannya, karena untung ruginya yang tidak ada hubungannya dengan kebenaran, manusia bisa menolak itu. Hati-hati manusia. Kita kembali kepada ayat tadi ya. Thumma arsalna rusulana tatro. Kemudian kami mengutus rasul-rasul kami secara silih berganti. Tapi apa yang terjadi? Kullama ja'a. Ini Al-Quran loh ini. Al-Quran mengatakan bahwa setiap kali umat itu didatangi oleh rasulnya, kadzabuhu, didustakan. Ya. Fa'adba'na ba'dahum ba'dah wa ja'alnahum ahadits fa bu'dan liqaumin la yu'minun. Ya sudahlah, yang tidak beriman tuh sudah, jangan sok nuntut ketentraman, kedamaian, keadilan, pemerataan, jangan. Hak-haknya dijaga, jangan. Nanti saya akan bahkan bicara sampai hal-hal yang aktual sekarang ini, insya Allah. Oke. Nah, bahwa jadi Al-Quran bukan hanya ayat ini dok. Di surat Asy-Syu'ara yang saya katakan tadi itu, nanti silakan dibaca dengan terjemahannya. Itu Allah menceritakan nabi demi nabi, dan Allah kemudian mengakhiri untuk cerita setiap nabi dengan ayat ini. Ayat ini diulang-ulang di Asy-Syu'ara. Inna fi dzalika ayah tentang Musa. Ketika sudah menunjukkan berbagai macam mukjizat, itu adalah tanda dari Allah. Tapi wa makana aktsaruhum mukminin. Tentang Ibrahim, itu tanda-tanda. Allah kemudian mengatakan inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Dan tentang nabi-nabi lain ayat ini diulang-ulang. Jadi ayat ini inna fi dzalika laayah itu adalah tanda dari Allah wa ma kana aktsaruhum mu'minin, dan sebagian besar mereka tidak beriman. Ini berlaku untuk setiap umat, diceritakan oleh Allah, diwahyukan kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi di surat Asy-Syu'ara. Silakan dibaca. Jadi cerita sejarah umat-umat para nabi ini mayoritas mereka menolak. Nuh mamanya, kita tahu Nuh itu malah dakwanya 9 apa namanya itu, hampir 1.000 tahun kan, 950 tahun, 9,5 abad dapat satu perahu. Bayangkan itu bagaimana umat manusia itu bangkangnya itu.
9,5 abad dapat satu perahu. Ini fakta Al-Quran ini. Dia jangan dikira, masa dididik sama Nabi 9,5 abad, kemudian cuma dapat satu perahu. Ya, jadi tidak usah kaget. Jadi kalau ada umat itu mangkir, itu tidak usah kaget. Makanya contoh, sekarang ini orang tanya, masa sahabat-sahabat Nabi kemudian berpaling dari Nabi? Tidak mungkin loh. Nabi cuma 23 tahun. Ini yang 9,5 abad dapat satu perahu. Saya kasih contoh sekarang ini. Contoh yang real sekarang di Al-Quran. Mungkin enggak para sahabat Nabi itu setelah melihat mukjizat langsung lah ya dengan mata kepala mereka sendiri, kemudian mereka mangkir, bisa enggak? Berpaling, bisa enggak? Saya, saya bawakan ayatnya. Ini tentang Nabi Musa dan Bani Israel. Nabi Musa itu nabi yang berulang-ulang disebut dia dan agak boros mukjizat lah. Saking topnya umatnya Musa ini. Sampai Allah terpaksa nurunkan berbagai macam mukjizat supaya umat ini yakin. Jadi kalau kita mau pakai bahasa yang agak lucu ya, agak boros mukjizatnya. Terlalu banyak mukjizat yang diberikan oleh Musa kepada Bani Israel. Ya, kita akan lihat mungkin enggak sahabat-sahabat Nabi itu pasca melihat mukjizat kemudian mereka berpaling. Ya, ini kan orang Syiah ketika mengkritisi para sahabat dianggap tidak menghormati Nabi. Berarti kamu anggap Nabi gagal. Loh, tidak ada hubungannya. Umat tidak taat sama Nabi itu bukan nabinya yang gagal, umatnya yang gagal. Enak ya. Kok bisa kalau umat tidak ikut kemudian nabinya yang gagal? Ini cara berpikir apa ini? Makanya kalau ada guru sudah ngajar semuanya ya, terus muridnya tidak lulus, berarti gurunya bodoh. Gurunya pinter kok. Iya, memang yang bermasalah muridnya. Oke, bukti di Al-Quran. Itu setelah sekian banyak mukjizatnya Musa, itu ada mukjizat puncak, mukjizat yang akhirnya berakhir dengan terbunuhnya Fir'aun yang mengaku Tuhan itu. Jadi bahkan kalau kita mau lihat cerita tentang Musa dan Bani Israel ini, bahkan di detik-detik akhir itu, ketika sudah terpojok ya, kalau tentara Fir'aun sudah mengejar, padahal ini sudah lihat banyak mujizat loh ya, Bani Israel ini, tapi ketika akhirnya Fir'aun memutuskan untuk menghabisi Musa dan mengikutnya dan Bani Israel, dan kemudian dikejar dengan bala tentaranya, kemudian mereka terjepit. Terjepit antara apakah mereka berhadapan dengan bala tentara Firaun yang tidak berimbang dengan kekuatan mereka pada saat itu, atau mereka harus menyeberangi laut. Dan di saat itu Bani Israel masih masih mencibir Musa, loh kan? Jadi apa itu arti mujizat-mujizat yang kamu berikan selama ini? Ini sekarang kita sudah di terpojok ini. Kalau kita lanjut kita tenggelam, kalau kita tidak ke laut ya kita akan dibunuh oleh bala tentara Firaun. Inna lamudrakun, yang saya baca ini Al-Quran. Inna lamudrakun. Kami sudah kena raih, tertangkap gitu oleh Firaun. Nabi Musa mengajarkan keimanan kepada mereka. Bahkan di saat itu Musa alaihissalam tidak tahu apa jalan keluar yang Allah akan berikan kepada Musa alaihissalam. Nabi Musa menjawab, Inna ma'iya rabbi sayahdin. Kalla. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak seperti dugaan kalian. Inna lamudrakun kita akan kena gitu. Kata Nabi Musa, Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersamaku ada Tuhan yang dia akan memberikan jalan keluar. Dan boleh jadi ketika Musa berbicara ini, Musa belum tahu jalan keluar apa yang Allah akan berikan kepada Musa. Tapi keimanan Musa ya menyampaikan dia pada titik bahwa dia pada titik yang penuh dengan ketenangan dan ketenteraman. Meskipun kelihatannya sudah tidak ada jalan keluar kan, belakang Fir'aun, depan laut. Tapi Musa ketika diprotes oleh Bani Israel, oleh sahabat-sahabatnya sendiri itu, umatnya sendiri itu, Inna lamudrakun, Musa berkata, Inna ma'iya rabbi sayahdin. Bersamaku ada Tuhanku yang akan berikan aku petunjuk. Dan setelah itu, turunlah wahyu kepada Musa untuk menghantamkan tongkatnya ke air dan kemudian air terbelah. Ya, ini sesuatu yang di luar dugaan semua orang, bahkan di luar dugaan Bani Israel. Air terbelah, kemudian Musa dan Bani Israel itu melewati laut yang terbelah itu, Firaun pun tetap mengejar. Dan ketika Musa dan Bani Israel sudah melewati daratan yang di depannya sana, dan Fir'aun dan belantaranya belum juga sampai,
Air menutup kembali dan mereka semuanya mati tenggelam. Ini kan seandainya, ini saya tanya ini kan, ini kita buat buat apa namanya, seakan-akan kalau seandainya kita ikut Musa pada saat itu, dan kita melihat tongkat Musa benar-benar belah laut, dan menenggelamkan orang yang ngaku Tuhan seperti Fir'aun yang punya kekuatan luar biasa seperti itu kita sudah sam'an wa ta'ah kepada Musa kita. Itu sudah tidak berani ngomong apa-apa kita kepada Musa, seandainya loh ya. Bayangkan saya itu ya. Tapi ternyata Al-Quran menceritakan hal lain tentang Bani Israel. Sekarang saya baca ayatnya. Wajawazna bi Bani Israel al-Bahra. Ya, kami sudah lewatkan laut tadi itu. Wajawazna bi Bani Israel al-Bahra. Di daratan yang sana, Al-Quran bercerita, setelah ini Fir'aun tenggelam dan mereka selamat, Al-Quran cerita tentang hal lain. Setelah ini, wajawazna bi Bani Israel al-Bahra, fa'atau ala qawmin ya'kufuna ala asnamin lahum. Bani Israel ini bersama Musa melihat ada satu kaum di daratan yang sebelah sana, itu nyembah patung, ya'kufuna ala asnamin lahum. Anda tahu kira-kira apa permintaan Bani Israel kepada Musa? Ini saya baca ini Al-Quran semuanya. Ya'kufuna ala asnamin lahum. Qalu, Bani Israel berkata kepada Musa, Qalu ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Ya Allah, ya Musa, ciptakan buat kami Tuhan-Tuhanan kayak mereka itu. Yang bisa kita lihat, bisa kita sembah ya. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Sebagaimana mereka punya Tuhan-Tuhan dari batu dan patung itu. Nanti Musa geleng-geleng kepala. Qala innakum qaumun tajhalun. Kalian benar-benar kaum yang bodoh. Kalian sudah melihat kenyataan, ya, mengarungi mukjizat bersamaku, melihat tongkatku belah lautan, melihat Firaun tenggelam, dan kalian masih minta dibuatkan patung. Jadi manusia ini bisa berpaling. Manusia ini adalah makhluk yang memang diberi kebebasan. Bahkan diberi saking bebasnya manusia ini sampai manusia itu bisa mengingkari kebenaran yang sudah dia ketahui sendiri. Dia bisa menolak itu. Ini manusia, hati-hati. Jangan sampai kita menjadi Firaun kecil loh ya. Atau menjadi Bani Israel kecil, jangan. Kita ini tidak sadar, kadang-kadang kita bisa jadi Bani Israel. Kita sudah tahu ini benar, tapi kita tetap lawan. Jangan. Bahkan dalam masalah-masalah yang personal. Dalam masalah-masalah yang tidak ada kaitannya secara langsung dengan agama. Hanya masalah A, B, C. Tapi kadang-kadang kita di situ kita menjadi Bani Israel gitu. Hati. Oke. Nah, cerita tentang apa namanya? Tentang Bani Israel di Al-Quran ini pernah sampai Imam Ali itu pernah dialog dengan orang Yahudi. Orang Yahudi itu kan ngejek kan. Ngejek umat Islam. Karena kan pasca wafatnya Rasul, umat Islam ini terjadi tarik menarik kan, perpecahan di Sakifah, di ini, dan kemudian menjadi perebutan kekuasaan. Kita tahulah cerita itu dalam Islam. Di ejek yang oleh orang Yahudi. Kata orang Yahudi, madafantum nabiyakum hatta ikhtalaftum fi. Kata orang Yahudi kepada Ali bin Abi Thalib, mencibir umat Islam Yahudi ini. Kalian belum sempat menguburkan Nabi kalian dan kalian sudah berselisih tentangnya. Madafantum nabiyakum hatta ikhtalaftum fi. Lihat jawaban yang Mali ya. Jawaban yang Mali, innama ikhtalafna anhu la fihi. Sebentar. Kamu kalau mau ngeritik boleh. Tapi kritik kamu itu harus realistis, harus sesuai fakta, harus objektif. Ya, betul. Kami berselisih, tapi kami berselisih bukan tentangnya. Tentang Muhammad kami sepakat. Kita berselisih tentang siapa pasca dia. Iya, kita berselisih. Tentang siapa pasca dia. Tapi tentangnya kita tidak berselisih. Tadi kan kritikanmu, madafantum nabiyakum hatta ikhtalaftum fihi fi Muhammad. Lah, tentang Muhammad kita sepakat. Tapi tentang siapa pasca Muhammad, betul. Kita berselisih. Jadi kalau ngeritik, yang objektif. Inna makhtalafna anhu la fihi. Sekarang jawaban yang wali kepada mereka. Walakin antum. Hai Bani Israel, hai orang-orang Yahudi. Karena yang wali mengingatkan kembali cerita tentang mereka yang selamat dari kejaran Fir'aun itu, Bani Israel itu. Ya, nenek moyang mereka ini. Kata yang wali, walakin antum majaffat arjulukum minal bakhr hatta tas'alu min Musa ayya ja'alalakum ilahan kamalahum alih. Tapi kalian dasar kalian jauh lebih pelik. Kalau kita dalam hal ketuhanan selesai kita, dalam hal kenabian selesai. Kita hanya berselisih pasca nabi. Jadi di ketuhanan tidak ada masalah, di kenabian tidak ada masalah.
di pasca Nabi kita berselisih. Betul itu. Tapi kalau kalian, kaki kalian belum kering dari cipratan air laut, ya, dari percikan air laut, yang kalian diselamatkan oleh Musa, yang dibelah oleh Musa itu, ya belum kering lagi kaki kalian, tapi kalian sudah minta kepada Musa untuk diciptakan Tuhan-Tuhanan dari batu untuk kalian sembah. Jadi kalian lebih parah daripada kami umat Islam. Kalian bahkan dalam hal ketuhanan belum selesai. Padahal kalian sudah melihat mukjizat langsung. Mahjafat arjulukum minal bahri hatta tas'alu min Musa ayyaj'al lakum ilahan kama lahum alihah. Oke, kita kembali kepada pembahasannya. Jadi, sebenarnya dalam rangka menjawab mengapa kezaliman masih merajalela meski para nabi, rasul, dan yang silih berganti datang, jawabannya adalah karena meskipun pemimpin-pemimpin yang top of the top ini, yang super bijaksana, yang ilahi, yang maksum ini, silih berganti Allah utus, tapi juga selalu mereka dustakan, tidak mereka terima, tidak pernah mereka jadikan pemimpin, tidak pernah mereka beri kuasa, mereka tolak, mereka perangi bahkan kalau kita kembali ke Al-Quran bukan hanya tidak diterima, ya. Jadi kan bahasanya kan kadzabuhu. Kalau kita baca di ayat yang lain, bahkan tidak sedikit para nabi yang mereka bunuh. Umat-umat ini tidak sedikit yang membunuh para nabi, kan para nabi tidak semuanya diceritakan di Al-Quran. Tapi seandainya Nabi Yahya itu dibunuh, ya. Nabi Zakaria itu dibunuh. Nabi Isa berusaha mereka bunuh. Nabi Ibrahim berusaha mereka lempar ke api unggun. Pokoknya hampir semua nabi mau dibunuh. Dan banyak nabi yang sudah mereka bunuh. Ali Imran ayat 21 dikatakan di sini, innalladzina yakfuruna bi ayatillah, orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, wa yaqtulunan nabiyyina bighairi haq, dan membunuh para nabi tidak dengan alasan yang benar. Wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas. Jadi kan tujuan pengutusan nabi kan penegakan keadilan kan, dan mereka membunuh orang-orang yang memerintahkan keadilan, ya, mengajak umat manusia untuk menegakkan keadilan, itu juga mereka bunuhi. Mereka itu kata Allah fabashirhum bi'adzabin alim. Ya, karena mereka aku beri taklif, aku beri ikhtiar, aku beri pemahaman, karenanya mereka akan bertanggung jawab pada setiap perbuatan mereka. Fabashirhum bi'adzabin alim. Jadi, apakah situasi yang apa namanya itu, kehidupan yang penuh dengan keadilan, tentram, tanpa pertumpahan darah, semua hak-hak terjaga, itu kapan akan terjadi? Ya ketika umat manusia menempatkan hujatullah sebagai pemimpin. Kalau enggak, ya salah kalian, bukan salah Tuhan. Ya, jadi kalau di zaman Nuh kalian tidak menjadikan Nuh sebagai pemimpin, ya kalian akan dapat hukuman yang seperti itu. Kalau kalian di zaman Ibrahim milih Namrud, ya kalian dapat siksaan. Kalau kalian di zaman Fir'aun, milih Fir'aun, tidak milih Musa, ya pasti kalian akan ditindas. Yudzabihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Jadi jangan jangan kaget kalau hanya urusan dalam rangka menyelamatkan kekuasaannya karena ada penafsir mimpi yang mengatakan, atau ahli nujum yang mengatakan bahwa akan lahir seorang bayi laki-laki yang akan menyasar kekuasaanmu. Kemudian Fir'aun membuat titah bahwa semua bayi laki-laki harus dibunuh. Ya, jangan salahkan siapa-siapa. Kamu terima dia sebagai pemimpin. Kalau kamu lawan dia sebagai pemimpin dan kamu berikan hak pemimpinan kepada insan ilahi, ya kamu akan diberikan kehidupan yang penuh dengan keadilan dan ketentraman. Tapi kalau banyak zaman Imam Ali dengan Muawiyah, kalian pilih Muawiyah. Ya, nikmati kezaliman Muawiyah. Di zaman Imam Husain dengan Yazid, kalian pilih Yazid. Ya, nikmati kezaliman Yazid. Ya. Jadi sebenarnya berbagai macam kezaliman dan kerusakan di muka bumi ini akibat dari ulah manusia sendiri. Kenapa? Karena sepanjang sejarah manusia selalu memarginalkan, mengisolasi. Bahkan sekarang umat Islam ini sendiri juga begitu. Sama. Insan ilahinya tidak diberi tempat. Atau bahkan mereka sudah di apa namanya itu, dibodohi secara sistematis sehingga mereka tidak kenal siapa insan ilahi di zamannya.
Ya, jadi kenapa keadilan tegak? Karena umat manusia bunuhi para nabi. Dan yang bersama para nabi tidak banyak. Sementara, nah, ini Allah berbicara tentang seandainya, seandainya, hai umat manusia dari zaman Adam, Nuh, sampai zaman sebelum Ar-Rasul Muhammad bin Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan di Al-Quran disebutkan, seandainya kalian penduduk negeri-negeri itu yang datang kepada kalian silih berganti nabi-nabi kami, pesan kami, itu kalian mau beriman, mau bertakwa, mau ikut, mau memberikan mereka kekuasaan, kalian sudah akan hidup bergelimang berkah dari atas dan dari bawah. Tapi kalian dustakan, kalian tidak terima itu, ya rasakan, rasakan, rasakan akibat dari kalian mendustakan para nabi ini. Jadi sebenarnya kezaliman yang sampai sekarang ini itu adalah akibat getah daripada penolakan terhadap insan-insan ilahi. Saya baca ayatnya di surat Al-A'raf ayat 96. Dan dari sini nanti kita akan paham kenapa kok penting masalah Mahdawiyah, menanti insan ilahi, menyiapkan diri. Kenapa kok penting? Karena ini, ya. Jadi nanti semua akan puzzle-nya akan tertata dengan sederhana dan dengan rapi dan kita akan mudah memahaminya. Dan nanti kita akan semakin paham urgensi kita menyiapkan generasi dalam rangka menanti Al-Mahdi. Dan kita juga paham nanti kenapa ini kok digaibkan? Kenapa tidak dimunculkan? Nanti kita juga akan paham nanti itu. Nanti dalam pembahasan berikutnya insya Allah. Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk negeri-negeri yang silih berganti para nabi datang kepada mereka ini mau beriman bertakwa, mau menerima para nabi ini, la fatahna alaihim, kami Tuhan akan buka bagi mereka barakat, berkah-berkah dari langit dan dari bumi. Jadi kita ini akan tenggelam dalam berkah. Allahu Akbar. Kesempatan ini di ditolak oleh umat manusia. Allah berjanji, la fatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard. Malah kita tolak. Dan akhirnya apa? Ketika ini kita tolak, walakin kadzabu, tapi mereka itu penduduk negeri itu mendustakan para nabi. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami siksa mereka atas ulah mereka sendiri. Jadi siksanya bukan dari Tuhan. Loh, kalian milih Fir'aun, tidak mau ditindas. Come on. Kalian memberikan kuasa kepada Amerika, kalian tidak mau didikte. Come on. Ya. Jadi ini ditindas, didikte, diatur dengan penuh arogansi dan kesenangan-wenangan karena kalian mau menerima dia sebagai pemimpin, sebagai penguasa. Kalian mau tunduk, kalian tidak mau melawan. Kalian tidak mau berkata tidak. Ya silakan nikmati kezalimannya. Nikmati penindasannya. Tidak mau berkorban. Ya sudah, kalau kalian tidak mau mempersembahkan apa namanya itu korban dalam rangka melawan kezaliman, ya kalian akan menjadi korban kezaliman. Dan tidak pakai perjuangan tuh kalian juga akan menjadi korban. Sama aja. Mending kalian melawan kezaliman menjadi korban daripada kalian diam dan menjadi korban. Karena tadi kan dua makhluk ini Allah berikan ikhtiar. Ya, supaya kita paham ini tentang filosofi dunia, manusia, malaikat, dan jin. Memang tentang jin nanti kita bahas di bab lain. Kita bahas yang yang ini dulu supaya rumit. Nah, kemudian sampai kapan ini? Loh, ya bergantung kalian. Kalau kalian mau mengubah cara pandang kalian, kalian akhirnya mau kembali memilih insan ilahi, ya kalian akan mendapatkan roti itu di depan kalian. Tinggal kalian ambil roti itu. Kalian kalau pilih api terus, tidak mau panas. Loh, kok aneh kalian ini? Kalian pilih api kok tidak mau panas? Ya pilih roti dong. Ini. Cara mainnya, Al-Quran sudah menjelaskan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum sampai mereka merubah nasib mereka sendiri. Jadi kalau Anda memilih untuk ditindas, untuk dijajah, untuk dikuasai oleh kalau zaman sekarang ini oleh Amerika, Zionis dan kemudian negara-negara anteknya, Anda mau dikuasai oleh mereka, Anda tetap berkata iya, enggak,
mau dengan dikti mereka, tidak mau melawan, tidak mau punya sikap sendiri, ya selamanya Allah tidak akan berubah. Itu kan, oh jadi Anda mau dijajah, silakan nikmati, Anda dijajah ini, tafadhol, silakan nikmati Anda dijajah, Anda tidak mau melawan. Dan Allah tidak kemudian tiba-tiba turun langsung menghancurkan Amerika. Tidak begitu cara mainnya dilakukan. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dan karena itu kenapa ada muqawamah. Apa kalian kira gila apa orang-orang itu mempersembahkan jiwa dan hartanya dalam rangka melawan ini? Tidak, karena memang mereka tahu bahwa nasib generasi berikutnya ini dalam perlawanan kita. Kalau tidak ya selamanya kita akan ditindas dan dizalimi. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, ya, kita sudah sampai pada bagian-bagian akhir untuk pertemuan ketiga ini. Nah, kemudian tadi kan ayatnya mengatakan fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Jadi seandainya penduduk negeri-negeri itu mau beriman dan bertakwa, mau menerima para nabi, maka kami akan buka bagi mereka barokat minas samai wal ard. Tapi kan mereka mendustakan kan? Ketika dustakan, bahasa Al-Qur'annya fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kami siksa mereka dengan perbuatan mereka sendiri. Ya, jadi bukan hukuman Tuhan loh ya, perbuatan kalian. Ya. Jadi, ketika kalian mengabaikan insan ilahi, maka kalian pasti akan dipilih oleh manusia yang zalim. Ketika bukan insan ilahi, dia akan senang-menang, akan zalim, akan macam-macam. Ya, jadi itu adalah buah daripada pilihan kalian sendiri. Atau kalian bahkan dalam urusan memilih siapa yang berkuasa, itu kalian juga berebut. Jadi di antara bencana, di antara banyak peperangan dan pertumpahan darah ini, juga urusannya siapa yang seharusnya memimpin. Mereka berebut kekuasaan, berebut kursi. Loh, sudah dikasih Tuhan milih ini loh untuk kalian. Mau milih sendiri. Milih sendiri. Akhirnya mereka berkelahi. Berkelahi, berebut kekuasaan. Berebut kursi, bunuh-bunuhan, pertumpahan darah. Dan cerita perang-perang itu semuanya hanya untuk urusan siapa yang berkuasa. Jadi ketika manusia menolak pilihan Tuhan, akhirnya mereka terjerumus dalam sebuah derita yang mereka ciptakan sendiri. Sudah pastilah. Siapa yang berkuasa di tanah ini, terjadi perebutan. Sebagian mengatakan ini saja, sebagian mengatakan itu saja, yang lain mengatakan yang itu saja. Akhirnya terjadi perebutan, tarik-menarik, pertumpahan darah, perang, korban. Jadi ini adalah derita yang mereka ciptakan sendiri. Jadi mengabaikan insan ilahi, maka akan menarik umat manusia pada perebutan kekuasaan yang tanpa henti. Dan sampai sekarang ini, semua permasalahan, baik dari urusan pemimpin yang paling kecil sampai yang paling besar, perebutan kekuasaan ini adalah akibat manusia mengabaikan insan ilahi. Sehingga dalam segala hal mereka harus berseteru, ya harus berkompetisi, dan kemudian harus melakukan kecurangan, penipuan, penyogok, dan lain sebagainya. Oh, hancur sudah kehidupan manusia. Kejujuran hilang, kesetiaan hilang. Karena apa? Karena sudah urusannya perebutan kekuasaan. Di mana-mana itu. Dari level yang paling rendah sampai level yang paling tinggi. Ini adalah getah daripada mengabaikan insan ilahi. Fa'akhadnahum bimakanu yaksibun. Nah, insya Allah kita sampai di sini dulu. Dan di pertemuan yang berikutnya, kita akan bahas tentang uh, bagaimana umat manusia sampai kepada hujjatullah, bagaimana umat manusia bisa merubah dirinya untuk milih hujjatullah dan kenapa harus dipilih, dan kemudian juga kita berbicara kenapa hujah yang terakhir itu kok digaibkan. Ada apa ini? Ya, sudah kezaliman merajalela, malah hujahnya gaib. Ini keanehan apa lagi? Ini ujian apa lagi ya Allah? Nah, itu nanti akan kita jawab pada pertemuan berikutnya insya Allah. Tsummal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semakin menarik pembicaraan Ustadz, Masya Allah, Ustadz. Alhamdulillah. Ya, Ustadz. Eh, kita akan buka sesi tanya jawab, tapi mungkin pertanyaan pertama seperti biasa dari saya, Ustadz. Ya. Ada kalanya
pada saat kita diberikan kebebasan untuk memilih, dan ada kalanya waktu saat memilih itu kita ada dalam tekanan sehingga kita harus memilih salah satu gitu, harus memilih ini si A misalnya gitu. Nah, itu gimana Ustadz? Itu kan bukan bukan maksudnya bukan pilihan kita sendiri, tapi karena kita di bawah tekanan. Jadi bagaimana mengatasi itu dan bagaimana apa ya, menghindari akibat dari pilihan kita yang mungkin salah itu, Ustadz. Gimana, Ustadz? Oke, saya jawab dengan sesuatu yang universal ya. Jadi supaya jawaban ini bisa diterapkan di semua hal. Jadi sebenarnya manusia itu sudah diberi pengetahuan. Manusia sudah diberi petunjuk. Dan petunjuk itu ada pada diri mereka dan di luar diri mereka. Pada diri mereka ada panca indera, ada fitro, ada hati nurani, ada akal, ya kan? Ada semuanya, fungsi-fungsi yang manusia ini dirinya sendiri itu punya kemampuan untuk sampai kepada petunjuk. Hmm. Kemudian dikuatkan sama Allah dengan diutusnya para nabi dari zaman ke zaman, para rasul, kitab-kitab suci ya, yang sampai sekarang bisa kita akses dengan mudah itu semua. Sebenarnya petunjuk itu sudah jelas, ya. Hmm. Hmm. Makanya di Al-Quran dikatakan inna hadaina husabil, jalan telah kami tunjukkan. Imma syakiron wa imma kafuro, yang ada apakah manusia itu mau jalan dengan petunjuk tanpa kepentingan, tanpa fanatisme, atau mereka mau menolak petunjuk. Jadi contoh umpamanya, contoh sejarah manusia ini sudah ada insan ilahi, kok kalian milih manusia biasa? Ya, jangan salahkan kalau ada apa-apa selain diri kalian sendiri. Kalian diberi pilihan satu insan ilahi, satu manusia suci, pilihan Tuhan, satu raja-raja zalim seperti Fir'aun, Namrud. Kalian pilih Namrud, kalian pilih Fir'aun. Ya, jangan salahkan Tuhan. Nikmati aja, nikmati hasil pilihan kalian sendiri. Jadi sebenarnya eh, manusia itu tanggung jawab dia, taklif dia adalah dia selalu berada pada jalan petunjuk, apapun resikonya. Hmm. Ya, jadi memang kadang-kadang dalam kita memilih yang benar itu karena Hmm. sistem ini sudah dikuasai oleh orang-orang yang zalim, ulah umat manusia juga sebelumnya, Hmm. maka Hmm. kita juga kena getahnya. Dan kita kalau tidak merubah ya kita sama dengan mereka. Kita kalau tidak merubah keadaan ya kita sama dengan mereka. Dan merubah ada taruhannya, ada pengorbanannya, itu bagian daripada sunnatullah, tidak bisa tidak. Hmm. Ya, karena kalau kalian tidak pun, maka kalian juga akan tetap ditindas. Ya, jadi tugas kita adalah kita memahami taklif kita dan apa yang harus kita lakukan dalam taklif kita. Dan sebenarnya petunjuk itu sudah sangat jelas, sangat-sangat jelas. Saya kasih contoh sekarang ini. Kenapa umat manusia itu tidak jujur? Sekarang contoh umumnya, kurang jelas apa itu Israel sebagai penjajah. Tapi dan orang-orang negara-negara Arab yang sudah paham ini penjajah, berapa negara yang berani melawan? Nggak ada. Sudah tahu ini, kejahatannya sudah tahu. Sudah 1 abad lebih kejahatan Zionisme internasional ini. Bukti-buktinya 1 abad sudah lebih. Tapi mereka justru mencari jalan untuk bagaimana kita normalisasi dengan Israel dan kita justru me- menjilat Israel dengan memarginalkan negara-negara yang mau melakukan perlawanan seperti Iran, seperti Yaman, seperti kelompok-kelompok seperti Hizbullah, seperti Ansarullah. Aneh kan? Oh, jadi kalian nggak mau melawan. Jadi kalian mau menjilat. Oh, kalau menjilat ya, kapan mereka mau menindas kalian, kalian akan ditindas. Kalian harus bayar upeti. Berapapun yang mereka mau. Dan itu yang terjadi sekarang. Hmm. Jadi sebenarnya bukan nggak tahu. Tahu, tapi mereka justru memilih Fir'aun Iya. ketimbang Musa. Fir'aun zaman dipilih, milih Trump, ya, dan meninggalkan Musa zaman seperti kelompok-kelompok perlawanan. Oke. Terima kasih Ustadz. Eh, Baiklah, silahkan bagi yang sudah ada pertanyaan, eh, silahkan raise hand dulu
supaya tidak rebutan ya. Ya silakan nanti dibuka mic-nya kalau udah. Ya, Cak Iin, boleh saya Ya, bertanya? ya silakan silakan Pak Bambang. Ya, Ustadz. Tadi Ustadz mengatakan bahwasanya Allah itu menciptakan makhluk itu manusia, jin, dan malaikat, Ustadz. Hmm. Kalau malaikat, enggak lah, nggak usah kita sebutkan karena dia adalah makhluk yang selalu menjalankan perintahnya Allah dan tidak mempunyai hawa nafsu. Hmm. Sekarang saya mau konsentrasi manusia dan jin, Ustadz. Oke. Ya kan? Nah, kita tahu bahwasanya manusia ini kan terdiri dari beberapa macam percayaan, ya kan, agama. Apakah manusia apa namanya untuk manusia yang Muslim tentunya kan ada imam. Nah, untuk manusia yang non Muslim ya mungkin belum mempercayai adanya imam. Nah, bagaimana dengan jin, Ustaz? Apakah jin itu ada, Ustaz, apa namanya apa yang diikuti atau dipanuti selain seperti kita manusia yang percaya adanya imam, Ustaz? Terus Ya. apakah jin itu juga mempunyai hawa nafsu, Ustaz, seperti kita Hmm. manusia, ya Hmm. kan? Nah, hubungannya gini, Ustaz. Tadi Ustaz mengatakan bahwasanya Allah tidak menciptakan manusia sama dengan malaikat, ya kan? Jadi memang nggak sama, mempunyai hawa nafsu yang kadang-kadang tidak bisa ditahan atau berlebihan. Kalau Hmm. umpamanya manusia itu samakan dengan malaikat, tentunya Allah juga akan Tidak menciptakan ada, surga dan tidak neraka, ada yang Ustaz. menyamakan manusia dengan malaikat. Ya, jadi kalau umpamanya manusia itu bisa disamakan dengan malaikat, berarti Allah itu nggak perlu menciptakan neraka kan Ustaz? Karena dunia ini akan menjadi aman karena nggak ada kerusuhan Ustaz. Jadi memang Allah memang sengaja menciptakan manusia di dalam dunia ini untuk saling apa namanya bunuh membunuh sehingga Allah akan bisa melihat bagaimana manusia itu yang beriman atau tidak beriman. Makanya neraka dan surga itu diciptakan. Makasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya ya, saya tidak apa namanya itu belum belum menangkap dengan baik kira-kira. Oh, tapi kalau pertanyaan yang pertama saya tangkap sudah ya, tentang apakah di eh, bangsa jin itu ada pemimpinnya. Oh iya, jadi para nabi itu, sebagian nabi seperti namanya Nabi Sulaiman atau Rasulullah itu mereka juga diutus di bangsa jin dan manusia, ya. Jadi eh, bangsa jin dan manusia juga ada rasul-rasulnya, dan di antara rasul bangsa jin itu dari jadi jenis manusia seperti Nabi Sulaiman, seperti Rasulullah itu diutus untuk al jin wal ins, untuk dua-duanya. Jadi dan di tengah-tengah bangsa jin itu ada para ulamanya, ada yang beriman, ada ahli maksiatnya, ada apa namanya itu yang durhaka, ada yang jahat, ya kan? Kemudian mereka apakah punya hawa nafsu? Ya sama dengan manusia punya hawa nafsu. Karena yang tidak punya hawa nafsu tidak bisa diberi taklif. Tidak ada artinya taklif bagi mereka yang tidak punya hawa nafsu. Ya, sebagaimana tidak ada artinya taklif untuk malaikat dan untuk pohon, batu kan tidak ada artinya itu. Ya, jadi bangsa jin juga mendapatkan risalah, ya, dan di antara rasul-rasul mereka itu adalah manusia seperti Rasulullah dan Nabi Sulaiman. Tapi di tengah-tengah mereka juga ada ada para ulama, ya, ada tokoh-tokoh imannya, ya, ada sama dengan manusia, sama dengan manusia. Ada kelompok-kelompok baiknya, ada kelompok-kelompok jahatnya, ada, dan terjadi perseteruan juga di antara mereka. Jadi dalam hal itu sama semuanya. Artinya manusia dan jin ini sama-sama mendapatkan taklif dari Allah. Mereka bisa meraih surga dan bisa dihukum di neraka. Sama dengan manusia untuk hal itu. Oke. Jadi bagian kedua apa pertanyaannya? Pak Ya, Bambang, mohon diulang pertanyaan yang yang keduanya. bagian kedua. Oh ya, enggak yang pertama saya lanjutkan dulu Ustaz. Kan Hmm. Nabi ini diciptakan oleh Allah untuk memberikan apa menunjukkan kebenaran atau keadilan di muka bumi Ustaz. Tapi Hmm. kan setiap nabi yang dilahirkan atau yang berada pada zamannya itu umatnya kan nggak ada yang
berwilayah ataupun mengikuti ajarannya Ustaz. Saya melihat bahwasanya di zaman-zaman Nabi banyak umat-umat yang melawan Nabi itu selalu dimusnahkan oleh Allah Ustaz. Contoh ya kan tadi Nabi Musa, ya kan? Terus Hmm. kaum Ad, Ustaz. Kaum Ad itu dihancurkan oleh Allah itu Ustaz. Itu pada Hmm. semuanya pada zaman Nabi Ustaz. Nah, sekarang pada zaman setelah eranya Nabi itu kenapa Ustadz? Apa namanya kejahatan-kejahatan di muka bumi yang semakin dahsyat ini, Allah itu tidak segera memberikan atau memberikan petaka kepada mereka Ustadz. Sehingga kejahatan itu makin marak. Kita lihat bahwasanya di Palestina 70.000 orang terbunuh Ustadz. Ya. Kapan Hmm. kapan datangnya keadilan Allah ini Ustadz? Kita tahu sebagai seorang Syiah bahwasanya setelah Imam Mahdi itu kebenaran itu akan diwujudkan. Tapi itu kapan? Apakah ini terus akan terjadi malapetaka seperti ini Ustadz? Makasih Ustadz. Oke, 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 ya. Jadi kan tadi sudah saya jelaskan bahwa berbagai macam kezaliman yang Jadi kadang-kadang azab itu tidak harus azab dari Allah seperti maunya tsunami atau apalah, hujan batu dari langit. Ya, itu bisa saja Allah menurunkan azab seperti itu. Karena kan azab bisa macam-macam. Tapi eh, ketika manusia memilih jalan yang tidak benar, kadang-kadang jalan yang tidak benar ini akan berakibat malapetaka bagi mereka. Contoh umpamanya ketika mereka memberikan kuasa kepada orang seperti Trump dan Netanyahu, ya, ya kejahatannya pasti akan mereka rasakan. Hmm. Jadi kadang-kadang azab itu adalah konsekuensi daripada pilihan kita. Pilihan kita bisa mendatangkan azab. Jadi kita kalau salah milih pemimpin, salah memberikan kuasa kepada orang, maka pilihan kita itu akan mendatangkan azab bagi kita. Dan kita tidak bisa nyalakan siapa-siapa kecuali diri kita. Dan kapan perubahan terjadi? Perubahan terjadi ya kapan Anda mau berubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi memang kita tidak sedang membaca kasus per kasus ya, tapi intinya secara umum ini semua akibat ulah umat manusia. Jadi jangan dikira negara-negara Arab yang sekarang ditindas itu kemudian itu hanya karena kezaliman pihak-pihak penguasa dunia, enggak, tapi karena mereka mau menerima. Ya, mereka tidak mau melawan sejak awal. Sejak awal menyerah, pasrah. Ya sudah, Anda akan diperlakukan semenang-menang. Jadi dinamika yang Allah ciptakan dalam kehidupan manusia ini adalah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sama juga, ya kan? Ini juga ada banyak hal yang kesalahan-kesalahan manusia. Ketika manusia sepanjang sejarah ini, contoh banyak, kalau pasca Rasul, kalau kita berbicara secara spesifik umat Islam, kenapa umat Islam berada dalam bencana, dalam perpecahan? Loh, karena kalian tidak menolak orang-orang yang ditunjuk oleh Rasul. Walaupun ini pembahasan nanti ya. Bahkan kenapa yang Mahdi gaib itu pembahasan nanti. Tapi seandainya, loh, Anda itu terpecah, akhirnya tidak punya kejelasan tentang agama. Semua orang berpendapat tentang Al-Quran. Satu Al-Quran bisa ada 1.000 tafsiran. Dan Anda ketika berbeda pendapat, Anda tidak punya rujukan kebenaran, jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri Anda. Rasul sudah menunjukkan siapa rujukan kebenaran, Anda tidak mau. Rasul sudah mengatakan, ini tarikun fikum tsaqalain kitab Allah wa itrati ahla baiti. Ma in tamassakum bihi malan tadillu ba'di abada, kalian tinggalkan ini dan kalian mau bersatu, ya tidak bisa. Kalian tidak punya rujukan kebenaran. Bahkan untuk perbedaan agama pun kalian sekarang ini agama ini tanpa ahlul bait sekarang ini loh. Sekarang ini ketika situasi Imam Mahdi digaibkan seperti ini bahkan kalau bagi mereka yang tidak meyakini para imam, itu ketika mereka beda pendapat setelah Rasul meninggal, mereka merujuk ke siapa? Tidak ada. Bahkan untuk memahami agama ini yang benar A atau B, tidak bisa mereka. Karena tidak punya rujukan kebenaran. Karena dianggap sudah pasca Rasul, tidak ada lagi orang yang bersambung kepada Tuhan. Tidak ada, sudah selesai, sudah itu. Dan ketika selesai, maka agama tidak bisa dipakai. Tanda kutip. Ketika Anda beda pendapat, ya namanya contoh sekarang, potong tangan. Dari mana tangan dipotong? Ada puluhan pendapat. Dan tidak ada rujukan kebenaran. Masing-masing menurut imam ini, masing-masing punya pendapat dan diakhiri kan wallahu a'lam bishawab. Allah lebih tahu kebenarannya. Jadi agama bukan mobil lagi, rancu sudah ini.
dalam banyak hal. Jadi kalian berpecah itu jangan salahkan siapa-siapa kecuali kalian sendiri. Kalian enggak apa namanya itu, enggak mendengar siapa yang ditunjuk oleh Rasul. Kalian enggak mendengar itu. Bahkan sekarang ayat atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, ya. Kan perintah taat aja kepada tiga. Taatlah kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada ulil amr. Ini bahkan ulil amr ini siapa enggak ngerti umat Islam. Kalaupun ada ratusan penafsiran. Jadi perintah, lu padahal perintahnya ketaatan penting kan, taat kepada Allah. Allah ya jelas, taat kepada Rasul, Rasulnya. Taat kepada ulil amr. Enggak jelas siapa yang ulil amr, enggak ada, enggak ada yang ngerti. Kalaupun masing-masing memberikan jawaban, ya jawaban menurut pandangan mereka. Enggak selesai itu. Enggak bisa menjawab pertanyaan. Taat kepada siapa kok tafsirannya ratusan? Ya akhirnya enggak bisa taat kepada siapa ini. Oh, bahkan siapanya enggak tahu. Kan aneh kan? Ada ayat perintahnya taat loh ya. Kepada Allah, Rasul, ulil amr. Kemudian ulil amrnya enggak tahu. Wah. Dan enggak tanya mereka. Kok bisa? Mereka enggak tanya kepada Rasul. Kok bisa Rasul enggak menjelaskan ini? Ini ada banyak hal-hal yang memang sengaja dikaburkan dan dilanjutkan. Karena itu kan kalau orang beragama dengan cerdas, dia dengan mudah memahami di mana letak kesalahan. Jadi sekali lagi bahwa kezaliman, pertumpahan darah, kerusakan ini tidak akan berakhir kalau manusia tidak merubah, umat manusia tidak merubah sikap mereka. Intinya, kalau mereka masih menyerahkan kepemimpinan kepada orang-orang yang zalim, maka selama itu pula mereka akan menikmati kezaliman. Atau kalau mau tanda kutip, selama mereka tidak menyerahkan urusan kepemimpinan kepada manusia suci, maka selamanya mereka akan dipimpin dengan noda-noda yang akan menghancurkan jiwa raga mereka. Itu akan kita bahas lebih jauh pada pertemuan berikutnya, insya Allah. Syukran, Ustaz. Afwan. Assalamualaikum, Ustadz, Bu Iin. Waalaikumsalam. Silakan Bu Novi. Ya, terima kasih Bu Iin. Afwan Ustadz, kalau dari penjelasan Ustadz, jadi kita mungkin bisa mengambil satu kesimpulan umum ya Ustadz, bahwa apa yang terjadi pada manusia itu sebagai bentuk hukum kausalitas ya Ustadz. Jadi sebab akibat. Ya. Jadi apapun yang terjadi pada manusia, itu diakibatkan oleh ulah manusia itu sendiri, karena Allah tidak pernah memberikan sesuatu yang buruk, hanya kebaikan yang dari Allah. Seperti itu Ustaz. Luar biasa. Ya, ayatnya kan, jadi saya terima kasih dengan pemahaman yang seperti ini. Kan ayatnya ini sudah jelas saya bacakan kan. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Jadi kan ayatnya kan, jadi yang Anda pahami ini adalah ayat Al-Qur'an. Saya enggak ngarang itu. Kan dikatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat. Sedianya Allah ini sudah mau menurunkan berkah dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, tapi kalian mendustakan para nabi, mendustakan orang-orang yang aku utus. Fa akhadna. Oh, kalian enggak mau ini. Kalian berarti kan kalau enggak mau ini kan kalian punya pilihan lain kan. Nah, pilihan lain ini yang akan menjadikan kalian mendapatkan berbagai macam akibat buruk. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Atas apa-apa yang mereka, atas ulah mereka sendiri. Nah, jadi yang saya katakan ini adalah ayat Al-Qur'an, bukan karangan saya. Nah, Ustaz. Jadi azab dan konsekuensi buruk akibat karena ulah manusia. Oke, lanjut. Ya, nah Ustaz. Boleh tahu Ustaz tadi itu dari surah dan ayat apa Ustaz? Oke, saya lihat ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat. Itu Al-A'raf ayat 96. Al-A'raf. Oh, oke, Al-A'raf 96. Ya. Jika manusia ini mau menerima hujah Allah, maka Allah akan menjadikan hujah manusia ini. Kalau ayatnya walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu. Mereka mendustakan. Tapi kan ayat ini kan kita lihat yang didustakan kan kayak di atas tadi kan. Summa arsalna rusul. Jadi terkait satu ayat dengan yang lain saya terkait. Tapi dari sini pun bisa dipahami bahwa mereka mendustakan. Iya. Tapi dan yang paling penting ketika mereka mendustakan kebenaran, fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami azab mereka dengan apa yang mereka lakukan.
Jadi intinya seperti itu ya Ustadz ya. Jadi Ya, apapun yang terjadi pada manusia saat ini semua itu hubungannya dengan hukum kausalitas itu. Manusia ya, berbuat apa itulah yang akan dia terima konsekuensinya. benar. Termasuk pahala apa namanya surga dan neraka. Sahih. Itu sudah ini ya Ustadz ya hukumnya ya. Syukran Ya, Ustadz, terima kasih penjabarannya. Afwan. Ustadz mau bertanya. Silakan, ya silakan. silakan. Eh, Ustadz, jadi kalau menurut penjelasannya gimana ya? Kalau ulil amri itu berarti apakah kalau untuk orang Iran ya ulil amrinya berarti kan ayatul walihamani. Kalau untuk orang umum berarti ulil amri itu siapa ya Ustadz? Ya, enggak, ini kita tidak sedang bahas itu. Intinya, tadi saya sekedar contoh saja dari itu, bahwa ketika umat Islam ini tidak punya rujukan kebenaran pasca Rasul, maka ayat yang penting tentang kepemimpinan ini pun kita tidak tahu siapanya itu. Bahkan berbeda pendapat umat Islam ini. Nah, nanti siapa ulil amr itu pembahasan akidah. Itu di bab imamah. Nanti, walaupun nanti di pembahasan kita akan ada itu, walaupun tidak seperti di kelas-kelas akidah ya, kita pakai hal-hal yang singkat padat saja. Nanti itu di pertemuan berikutnya. Sabar ya Bu Eva ya. Ya, terima kasih. Silakan yang lain kalau masih ada pertanyaan. Izin bertanya boleh Ustadz? Ya, silakan. Ya, kita dari zaman Nabi aja ya, manusia itu diberitahu tuh susah ya Ustadz ya. Selalu dengan mukjizat-mukjizat saja tuh masih membantah gitu ya. Kita ini ya para imam seperti apa gitu perjuangannya untuk eh, menyampaikan ya yang antara si Sunni aja tuh begitu susah sekali sampai harus dibunuh di apa segala macam gitu ya untuk menegakkan kita juga nih kita ini yang saat ini yang saya juga rasakan ya mau menjelaskan ya tapi sih kita kita nggak punya kewajiban ya Ustadz ya untuk menjelaskan Syiah gimana terhadap Sunni itu juga susah sekali gitu loh. Kadang waktu itu sempat saya tanya emang gimana sih gitu loh penilaian mereka terhadap ini oh, pokoknya panjang lebar lah. Terus gimana nih kita nggak punya kewajiban ya Ustadz ya kita nggak punya kewajiban untuk menjelaskan ke mereka yang kita rasakan kebenaran yang kita rasakan tentang ini gimana gimananya itu kita nggak punya kewajiban ya Ustadz ya apa gimana Ustadz nih oh, supaya banyak yang paham tentang Syiah tuh gimana gitu dari yang mereka-mereka yang Sunni gitu loh Ustadz gimana nih Ustadz gitu. Ya, artinya terima kasih pertanyaannya. Dakwah itu memang harus. Kita menyampaikan kebenaran itu harus. Tapi tetap masing-masing kita sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Kita tidak perlu over yang di luar kemampuan kita tidak perlu kita lakukan. Jadi kan karena juga sebenarnya kan taklif dari Tuhan kan rasional kan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebankan sesuatu kepada siapapun kecuali sesuai dengan kapasitasnya. Sama orang ketika mau berbagi harta umumnya. Ya, kalau dia punya kelebihan setiap hari itu uang 10.000, ya, ya dia sedekahnya ya di kisaran 10.000 itu. Orang yang punya kelebihan setiap hari di 1 juta, ya dia kalau mau berbagi ya di sekitar 1 juta itu. Ya, jadi tidak mungkin orang yang punya kelebihan 10.000 kemudian dituntut 1 juta, tidak mungkin. Ya, jadi bahkan dalam semua hal juga begitu. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Kebenaran yang sudah kita ketahui, kita sampaikan boleh, tapi tetap cara menyampaikan kebenaran dengan cara yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dan tidak harus di ruang-ruang publik, bisa juga antar teman, antar kawan, dialog-dialog yang dari hati ke hati, yang saling mengisi ya, yang jangan sampai tergiring pada perdebatan yang tidak ahsan. Jadi jangan sampai pada perbantahan karena tidak akan menguntungkan itu. Nah, jadi kita tinggal ngomong dari kalau dalam pandangan Syiah seperti ini, kalau yang saya pahami dari Syiah seperti ini. Jadi mengajak orang untuk berpikir. Itu adalah dakwah yang luar biasa. Jadi kalau diam juga tidak bagus. Kita punya tanggung jawab. Tapi tanggung jawab kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Kita jangan yang kita tidak tahu kita katakan. Kalau ada pertanyaan tentang Syiah, kalau ini bagaimana? Waduh, kalau ini
Nanti saya tanyakan dulu ya. Kalau kita sudah tahu jawabannya, ya kita berikan. Kalau enggak, bentar ya, saya tak baca-baca lagi, saya tak menuju. Kalau saya dapat jawabannya, saya berikan. Atau saya tanyakan nanti. Jadi kita jujur aja, realistis saja. Yang kita tahu, yang kita enggak tahu, kita enggak tahu. Nah, tapi kita dan ini juga majelis seperti ini kan, apalagi ini kan ini juga di live di YouTube kan. Ini juga bagian daripada dakwah. Orang juga akan mendengar, yang mendengar bukan hanya eh, rekan-rekan dari majelis ilmu Ma'al Abror ya kan. Dan insya Allah akan ada abror-abror lain yang ikut ya. Nah, Ya Ustadz, saya kemarin kan mau izin buat maulid gitu di lingkungan saya tuh saya ditentang gitu kan. Saya bilang sama tetangga juga, kalau saya undang silakan datang biar tahu si tuh seperti apa. Terus mereka bilangnya, enggak mau datang katanya. Kan Bu Soraya kan sesat. Dia bilang gitu. Jadi ya udah saya diem aja ya terserah mau menilai saya gimana gimana ya terserah. Saya bilang itu yang saya rasakan. Saya bilang gitu aja. ya intinya kita tidak perlu gentar dengan stigma ya. Jangankan orang seperti kita, seperti saya umpamanya ya kan, makanya kita dikatakan sesat. Nah, boleh jadi layak juga sih kita disebut sesat. Tapi kita berbicara tentang Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik manusia itu stigmanya di masyarakatnya sahir, tukang sihir, majnun, ya kan, orang gila, ya kan, dan juga kahin, tukang tenung. Jadi sudah kalau orang sehebat Rasul saja bisa dapat stigma yang seperti itu, kita mah enggak apa-apa. Anjing menggonggong kaki tetap berjalan. Ya, dan upaya-upaya stigma terhadap Syiah ini kan sudah berlangsung puluhan abad kan, tapi yang ada Syiah semakin besar dan kita bukan bukan ingin besar-besaran, bukan ingin menang-menangan, enggak. Kita ini melakukan semua ini dalam rangka meraih keridhaan Allah. Itu aja sudah. Enggak macam-macam kita. Kita fokus istiqomah, kita hendak melakukan di setiap situasi dan kondisi, kita ingin melakukan apa taklif kita dari Allah. Tidak lebih daripada itu. Dan tujuannya meraih ridho Allah. Bukan untuk semakin orang Syiah banyak, enggak. Kita tidak peduli. Mau banyak, mau sedikit, tidak peduli kita. Mau ikut, tidak ikut juga tidak peduli. Ya, kita lebih sibuk dengan apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai hamba Tuhan. Itu aja. Benar, di antara tanggung jawab itu ada tanggung jawab sosial, ada tanggung jawab dakwah itu kita lakukan juga. Tapi kita sama sekali tidak pernah punya target bahwa orang Syiah harus pada tahun ini jumlahnya sekian. Tidak perlu itu. Intinya kita tetap berbuat kebaikan untuk sesama ya Ustadz ya. Nah, Siapapun dia berbeda mazhab itu udah biasa ya Ustadz kita ya, hadapi. berbuat kebaikan di semua bidang, di bidang Semakin intelektual, di bidang keilmuan, di bidang akidah, di bidang sosial, di bidang pendidikan, berbuat kebaikan di semua bidang, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. ya Ustadz. Mudah-mudahan terjawab ya Bu Soraya. Lebih kuat lagi. Jadi kita berbuat baik aja dulu ya. Kita dakwahnya dalam sikap aja dulu ya Ustadz ya. Syukran. Ya, itu jauh lebih bagus ya. Itu terkait dengan ini Ustadz ya kali ya. Dahulukan akhlak daripada ya kalau kita ini kan Enggak, ini jadi masalahnya itu bukan dahulu-dahuluan. Jadi dahulukan akhlak daripada apa tadi? Biasanya daripada fikih. Karena kalau fikih itu kan selalu. Tidak ada. Jadi Islam itu komprehensif. Tidak ada dahulu-dahuluan. Jadi akhlak di tempatnya penting, fikih di tempatnya penting. Jadi Islam itu komprehensif. Jadi kalau kita pakai istilah dahulukan akhlak daripada fikih, akhirnya kita demi akhlak kita injak-injak fikih. Tidak begitu. Iya. Tapi juga tidak boleh demi fikih kita injak-injak akhlak juga tidak boleh. Harus berjalan seiring ini. Komprehensif Islam itu. Saya kira supaya kita tidak salah paham. Boleh jadi istilah itu tujuannya baik, tapi sangat mungkin disalahpahami. Ya. Jadi harus komprehensif. Kita di setiap saat harus berakhlak, di setiap saat harus menjaga fikih. Ya Ustaz, setuju Ustaz. Salam. Bu Fenty sudah raise hand, silakan kalau mau bertanya. Bu Fenty, manakah? Tadi sudah. Bu Fenty? Tadi Bu Novi. Halo Mbak In.
Ya, Ya, oke. Ngasih silakan. Afwan. Ya, Afwan Ustadz. Tadi Ustadz bilang kesimpulannya juga tadi kan segala yang terjadi apa itu karena pilihan dan kesalahan manusia itu sendiri. Even atau bahkan kal- masalah Palestina Ustadz itu eh, yang sudah berlangsung 75 tahun itu bisa jadi juga Kak Ustadz dulu akarnya itu ya kesalahan rakyatnya sendiri memimpin apa memilih pemimpin atau apa gitu sampai Ya sampai iyalah, saat ini itu termasuk nggak Ustadz? Jadi negeri-negeri termasuk. yang dijajah gitu. Termasuk ya kan. Jadi ketika masyarakat ini menerima penjajah dan tidak melawan, dan kemudian penjajah itu berkuasa mengakar, ya jangan salahkan siapa-siapa. Kenapa kamu ketika masih kecil dulu tidak dilawan? Oh iya iya iya. Itu Oke konsekuensi oke. logis itu. Jadi menjadi seperti sekarang ya karena Ya, begitu ya Ustaz. ya. Pasti ya. Makanya kan orang di mana Tuhan loh? Tuhan cara mainnya bukan begitu. Kalau Tuhan mau numplek-blek semua sekaligus bisa. Tapi kan akhirnya kita bukan manusia, kita bukan makhluk yang dapat taklif. Ya, Iya Ustaz. ya itu dunia Kan malaikat akhirnya. ya yang juga tadi kan sempat kalau kalau zaman nabi-nabi sebelum Rasul Tapi itu sebentar kan ya, ini jelas penting juga. Tapi ya. semua ini nanti tetap tidak akan ada yang lolos dari penghakiman ilahi. Di Hmm. dunia kita punya tugas dan tanggung jawab, punya taklif. Kita nak melaksanakan taklif ya kita boleh jadi akan akan merasakan getahnya, konsekuensi pahitnya. Ya, kalau taklif. Jadi tidak ada jihad di masyarakat itu ya, Anda akan ditindas. Konsekuensi logis itu. Tapi nanti apakah orang zalim itu kemudian tidak dapat hukumannya? Oh, semuanya ada hukumannya. Kan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Itu dalam penghakiman ilahi semua detail perbuatan itu ada hitungannya. Ya Ya. Ustaz. Masuk benar jadi di akal bahwa kalau awalnya diam maksudnya tidak terlalu bergerak jadi semakin parah ya Ustaz. Itu yang terjadi Hmm. sekarang ya. Nah Karena sekarang kalau ini lihat ketika ada yang bergerak seperti Iran bergerak, Yaman bergerak, iya harusnya semua dukung dong. Ya, iya malah malah menjilat Amerika kan gila. Ini harusnya kalau sekarang gerakan yang sudah dimulai oleh Imam Khomeini, oleh Iran, ini kalau diikuti oleh negara-negara Islam sudah selesai itu Amerika. Tapi karena mereka enggak, ya. Oh berarti kalian ingin menikmati penjajahan lebih lama lagi ya? Tafadhol, silakan. Masing-masing ada kepentingan, Ustadz. Ya bisa jadi alasannya bisa 1001 lah. Ya. iya Ustaz. Segala yang jelek dari diri kita sendiri. Tapi itu tidak berlaku untuk maksumin ya Ustaz, Rasul dan imam. Para imam ya Ustaz. Misalnya kayak Ya dan nanti Karbala, kan juga orang bisa juga mikir, jadi begini ya, maksumin itu menjadi maksum itu juga bukan berarti mereka tidak punya potensi untuk berbuat dosa. Enggak, mereka sama dengan kita punya potensi untuk berbuat dosa, tapi mereka tidak berbuat dosa gitu aja. Hmm. oh iya iya iya. Jadi nanti itu pembahasan sendiri. Jangan dikira maksum itu kemudian apa namanya itu cuma dipilih gratis gitu jadi maksum. Enggak, itu ada tahapannya nanti. Jadi Rasul itu menjadi sebaik-baik manusia karena prestasi. Hmm. Jadi ini juga supaya kita tidak salah paham. Nanti itu di tempatnya nanti kalau memang bisa masuk dalam rangkaian pembahasan ini juga akan kita bahas, insya Allah. Nah Ustaz, syukron. Puan. Silakan, masih ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita udah lumayan lama ya Ustadz ya, dari Ya. jam Iya, setengah saya dua tadi. Ya, boleh. silakan. Siapa? Oh, Mia. Silakan, silakan. Satu Malam, pertanyaan lagi mungkin Ustadz ya. ya. Saya Mia yang ketemu di Pondok Pinang itu ya, Ustadz. Ya. Ustadz, mengenai tadi penciptaan makhluk tuh jin dan manusia. Nah, itu kan mempunyai apa taklif ya. Jadi Ya. jin juga. Nah, itu mungkin kaitannya kan selama ini kita sebagai yang manusia. Kalau jin juga bagaimana maksudnya pertanggungjawabannya terhadap seperti yang
ditujukan untuk manusia itu mungkin. Saya nggak tangkap pertanyaannya apa? Ya, jadi kan jin dan manusia yang mempunyai taklif untuk berbuat sesuatu yang tidak seperti malaikat kan, malaikat tidak. Oke. Nah, jadi kita tadi membicarakannya tentang manusia. Nah, kalau jin bagaimana gitu, Ustaz? Iya, sama Eh, artinya. Ya, ya, saya paham. Jadi taklif dalam dunia jin seperti apa begitu? ya, jadi bagaimana kan kita eh, dia malah yang menggoda kita ya untuk berbuat eh, yang saya tangkap gitu. Kita tidak taat tuh karena godaan sebetulnya dari manusia sendiri, tapi kita kadang-kadang menyalahkan Ya, oke, saya paham sekarang. Saya paham. Sebenarnya manusia itu sih. lebih banyak tergoda dalam berbuat buruk oleh sesama manusia ketimbang sama jin. Gitu, Ustaz. Pada kenyataannya manusia ini ikut berbuat buruk karena godaan sesama manusianya daripada karena jin. Kalau jin cuma bisa bisikin, nggak bisa narik tangan kita kalau jin. Tapi kalau manusia bisa narik tangan kita, ya kan? Bisa ngerayu-ngerayu kita, bisa pegang-pegang kita, bisa narik-narik kita. Ayo, ayo, bisa tiap hari ketemu. Kalau jin kan hanya lewat bisikan. Jadi sebenarnya kalau kita mau berbicara begini, intinya begini, manusia itu adalah sosok yang bebas, tidak ada yang bisa maksa manusia. Jadi sehebat apapun bangsa jin, kita sebut saja yang paling tahu apa? Iblis kah? Ifrit kah? Ifrit ya. Itu kata di Al-Quran, innama sultanuhu alal ladzina yatawallawnahu. Yang saya baca ini Al-Quran. Jadi kekuatan mereka itu hanya kepada orang-orang yang mau ikut dengannya. Sementara manusia punya kehendak bebas. Dia bisa berkata tidak, saya tidak mau ikut. Kata Ifrit yang ngejak, tidak punya kemampuan. Iblis memaksa kita untuk berbuat buruk. Jadi tidak ada kekuatan yang mampu memaksa manusia untuk berbuat jahat. Tidak ada. Ifrit sekalipun, iblis sekalipun. Merayu iya, ngajak iya. Manusia bisa dirayu bisa. Nggak usah pakai ifrit. Ya manusia lebih gampang terayu dengan teman-temannya. Ya. Dengan koleganya, dengan ini korupsi berjamaah di berbagai macam eh, jabatan itu kan yang menggoda sama manusia, nah bagi jin itu. Jadi kambing hitam ya, jin. Ya, loh, ini kita tidak menafikan adanya bisikan dari jin, ada itu, kita meyakini itu, tapi hanya hanya bisikan, hanya ajakan ya, ajakan yang melalui apa namanya itu melalui hati kita bisa itu, betul ada ayatnya itu. Tapi dia tidak bisa maksa, hanya bisa menimbulkan pikiran-pikiran negatif atau keinginan-keinginan untuk melakukan hal yang buruk. Hanya itu saja. Tapi apakah ini kita lakukan atau tidak, itu kita sepenuhnya. Jadi kalau kita akhirnya dirayu jin, kemudian kita berbuat, setan katakanlah, merayu kita dan kemudian kita berbuat buruk, tetap kita bisa disalahkan. Karena dia tidak bisa maksa kita, dia hanya bisa mengajak dan merayu kita. Supaya kita jelas dengan diri kita. Ya, Ustaz. Syukuran, Ustaz. Afwan. Sebentar. Ustadz, ada pertanyaan dari Mbak Sinta. Bedanya apa iblis sama ifrit itu apa, Ustadz? Di chat. Oh ya, iblis, ifrit itu dua-duanya nama dari bangsa jin. Ya, nama jin itu seperti manusia. Adapun namanya Abdillah atau itu namanya kan. Jadi ifrit itu nama dari jin. Iblis juga nama dari jin seorang. Iblis itu satu orang. Ifrit juga satu orang. Hmm. Atau ada yang sejenis dengan ifrit itu disebut apa namanya itu afaritah itu ada juga ya. Abalisah ada juga. Tapi intinya iblis satu orang. Jadi kan di Al-Quran siapa yang nggak mau sujud kepada Adam itu kana minal jinni, iblis itu kana minal jinni fafasaqo an amri rabbi. Dia dari bangsa jin dan dia tidak mau tunduk pada perintah Tuhannya. Jadi satu nama dari bangsa jin. Ya. Jadi beda orang ya Ustadz? Iya beda Beda orang. jin. Beda jin. Ya, maksudnya beda jin. jin. Iya. Beda person ya, beda person. Iya. Ya, terima Ustadz, kasih jin ada yang baik Ustadz. kan Ustadz? Jin ada yang baik juga kan Ustadz? Jadi bisa Ya masuk surga ada. juga. Ada yang baik, ada yang minal mukminin, ada yang jadi pembela
pembela para imam menjadi pembela para nabi banyak. Sama kan seperti manusia saya katakan. Ada orang-orang baiknya, ada orang-orang jahatnya. Ini tidak semua jin jahat, jin beriman banyak. Manusia juga yang beriman banyak, yang jahat juga tidak kurang. Dan kejahatan yang dilakukan oleh bangsa jin terhadap manusia dibandingkan dengan kejahatan oleh manusia kepada manusia masih lebih dahsyat manusia kepada manusia. Kita belum pernah lihat ada jin melakukan genosida selama 2 tahun. Kalau manusia ada. Iya betul Ustaz. Jadi kita harus lebih takut dengan manusia daripada jin. Iya, Ustaz. Oh iya, manusia lebih zalim sadis. dari jin. Astagfirullahaladzim. Baik Ustaz. Kayaknya nggak akan selesai nih Ustaz diskusinya Ya, Ustaz. saya kira Nggak ya dibatasin cukup lah, waktu ya cukup Ustaz ya. ya. Ya, baiklah mungkin Ustaz bisa buat closing statement atas pembahasan kita hari ini. Ya. Dan tutup dengan doa ya Ustaz ya. Seperti biasa. Oke ya. Jadi singkat saja bahwa pada pertemuan hari ini kita hendak menjawab pertanyaan mengapa kezaliman masih merajalela meski para nabi, rasul, dan imam silih berganti datang. Jawabannya adalah karena ulah umat manusia. Karena sepanjang sejarah umat manusia itu tidak mau menerima para nabi dan akhirnya mereka harus menerima konsekuensi daripada ketika mereka menolak para nabi ini. Ketika mereka diberi Ibrahim tapi pilih Namrud, ya nikmati kezaliman Namrud. Diberi Musa tapi milih Fir'aun, ya nikmati kezaliman Fir'aun. Diberi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan memilih para pemuka Quraisy ataupun orang-orang yang berkhianat kepada Ar-Rasul, ya silakan nikmati kezaliman mereka. Diberi Ahlul Bait yang suci dan milih manusia-manusia nista seperti Muawiyah dan Yazid, ya nikmati kezaliman mereka. Saya kira itu. Dan mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa menjadi ilmu dan bisa menjadi manfaat, dan mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa di jalan kebenaran dan berjuang di jalan kebenaran dan mengamalkan kebenaran dan kebaikan insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, 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 amin. Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih atas kehadiran semuanya, terutama untuk Ustadz atas waktunya di kajian hari ini, dan juga Masya Allah ilmunya, pembahasannya Masya Allah, yang Insya Allah akan semakin membuka hasanah pengetahuan kita tentang tentang Tuhan, Rasulullah, dan umat manusia ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi minggu depan, hari Kamis, kembali jam 10 ya Ustadz, Insya Allah ya. Insya Allah, mudah-mudahan tidak ada acara yang bertabrakan, insya Allah. Ya. Nanti diinfo aja Ustadz kalau ada apa-apa ya Ustadz. Ya. Siap. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf lahir batin atas ketidaksempurnaan dalam kajian hari ini. Terima kasih Mas Paski yang dalam kesibukannya selalu bersedia untuk membantu kelancaran kajian di Majelis Ilmu Al-Abror. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.